Tahun 2025 dibuka dengan PPN yang batal naik. Program makan bergizi gratis hingga percepatan kebijakan menuju swasembada pangan di era Prabowo Gibran. Daya beli warga RI yang sebelumnya lesu mulai bergairah kembali. Lantas inikah sinyal dunia usaha termasuk F&B akan full senyum sepanjang tahun ini? Langsung saja kita akan ulas selengkapnya bersama dengan Managing Director Amanaya, Calvin Pratamali. Halo, selamat siang Pak Calvin, apa kabar? Selamat siang, thanks for having me here. Terima kasih juga sudah mampir ke studio CNBC Indonesia. Tadi kita sudah simak bersama informasi terkait dengan IKK ataupun Indeks Keyakinan Konsumen. Nah, kalau Anda sendiri melihat seperti apa sih prospek industri F&B di tahun 2025 setelah pada beberapa waktu lalu kebijakan PPN 12% ini batal diberlakukan untuk semuanya, melainkan hanya berlaku untuk terbatas untuk barang-barang mewah saja. Ya, prospek industri F&B ini saya lihat di tahun 2005 cukup baik ya. Kita juga beberapa indikator kasih lihat bahwa industri F&B ini akan ada kenaikan 7% annually, compounding sampai 2029. Dan ini sudah pasti memberikan banyak opportunity ya untuk kenaikan di industri ini. Ya. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, Amanaya ini kan merupakan wajah baru dari Talaga Sampurun yang sudah bisa dikatakan sudah melakukan branding sejak akhir tahun lalu. Nah, boleh diceritakan sedikit terkait dengan transformasi atau lembaran baru bagi Amanaya ini? Ya, sebelumnya di Talaga Sampurun ini kan fokus terhadap makanan Sunda. Ya, kalau di Amanaya ini kita memperluas jangkauan kita. Tagline kita adalah cita rasa tradisional Indonesia. Ya, jadi kita tahu sendiri di Indonesia ini banyak ribuan daerah, ribuan pulau, ya. Dan ini sangat disayangkan jika masakan Nusantara tidak kita angkat. Ya, makanya Amanaya ini kita ingin mengangkat masakan-masakan dan kuliner Indonesia. Ya, momentumnya kenapa memilih di 2025 untuk memulai lembaran baru? Apakah tadi dengan opportunity yang tadi dikatakan cukup besar, apalagi kalau kita perhatikan gitu ya, pada akhir tahun lalu sebetulnya kan isu kenaikan PPN 12% cukup mencuat, tapi ternyata Amanaya ini cukup berani untuk melakukan perubahan dan juga mengambil risiko. Ya, sebenarnya sih kalau isu PPN 12%, yaitu kan fokus terhadap PPN BM ya, atau barang mewah. Jadi sebenarnya ini tidak terlalu ada dampak secara direct, langsung ya, ke restoran, usaha restoran atau F&B. Tapi memang secara indirectly itu ada dampaknya dari segi mungkin customer confidence atau daya beli pelanggan istilahnya ya. Cuman kalau ditanya momentum kita kenapa di tahun ini, karena kita juga ada rencana untuk mengembangkan Amanaya 5 unit baru sampai 2027. Oh, kita flashback. Tadi kan sudah dikatakan terkait dengan daya beli. Nah, Betul. Di 2024 seperti apa sih kinerja dari Talaga Sampurun yang sebelumnya Talaga Sampurun dari segi pengunjung ataupun daya beli masyarakat seperti apa sih? Kalau di 2024 kemarin memang kita lihat ada sedikit I wouldn't say downturn ya, tapi mungkin flatline kali ya, dibandingkan sejak post pandemi di 2021, 2022 dan 2023 gitu. Mungkin menurut saya ini ada hubungannya dengan pent up demand pada saat masa-masa pandemi lalu. Trennya setelah pandemi seperti apa? Cukup bagus. Ya, itu setelah pandemi itu bisa dibilang consumer are willing to spend. Nah, tapi di seingat saya di pertengahan 2023 lah, atau akhir 2003 sampai 2024 ini memang consumer itu lebih berhati-hati dalam spending. Mulai pertengahan 2023 kemudian berlanjut di 2024. Betul. Apakah ini Anda melihat memang daya beli masyarakat menjadi satu faktor yang cukup berkontribusi besar? Pasti. Dan ini juga mungkin ada hubungannya dengan customer confidence bahasanya ya. Nah, walaupun memang terlihat ada kenaikan, ya tadi kan sudah dilaporkan juga ya. Tapi orang sih lebih wanti-wanti ya, terutama mungkin di kelas menengah. Ya, itu yang saya lihat. Berarti fenomena kelas menengah rentan ini juga ternyata betul-betul nyata gitu ya, karena terbukti tadi dari industri F&B ternyata trennya seperti itu mulai di pertengahan 2023 ke 2024. Ada sedikit lah. Ya. Dengan daya beli masyarakat yang ternyata belum
fully kembali seperti sebelum pandemi. Nah, ini dampaknya bagi kinerja sendiri seperti apa? Apakah memang ada penurunan pengunjung atau seperti apa? Enggak sih, kalau saya lihat dari data sejak kita rebranding, mungkin di minggu pertama, minggu kedua itu ada sedikit adjustment, ya, di mana mungkin banyak pelanggan yang belum tahu bahwa oh kita ini rebranding gitu ya. Tapi sejak saya lihat di minggu ketiga dan onwards itu sudah balik normal. Jadi saya sih lihat di 2025 ini hopefully ini bisa mulai pick up lagi ya, dan hopefully F&B industri juga momentum untuk bangkit ya. Betul. Kalau dalam beberapa tahun terakhir itu kompetisinya sesengit apa sih bagi industri F&B? Sangat sengit, sangat. Ini industri F&B yang seperti saya mention tadi, ini diperkirakan akan bertumbuh 7% year on year, compounding sampai 2029. Ya sudah pasti dengan pertumbuhan ini pasti akan menambahkan banyak kompetitor, competition. Jadi mau itu kompetitor secara domestik atau dari internasional juga. Jadi saingannya tidak hanya restoran-restoran lokal, tapi luar negeri juga. Betul. Makanya international brand yang mungkin masuk ke sini gitu kan. Mungkin secara indirectly itu bukan head to head kompetitor, tapi kan secara F&B ini apakah the pie is it getting bigger faster than the players gitu kan, istilahnya kan seperti itu.